Pemirsa intens investigasi. Ada apa dengan Fuji? Mungkin itulah kalimat yang muncul di hati masyarakat dan sejumlah warganet. Bagaimana tidak? Dikutip dari akun media sosialnya, Fuji yang selama ini selalu terlihat baik dan penuh dengan keceriaan, tetapi baru-baru ini terlihat Fuji seolah menyimpan rasa yang tak banyak diketahui publik. Itu tergambar dari caption singkatnya di media sosial. Lantas ada apakah dengan Fuji? Apakah caption tersebut berhubungan dengan pilihan yang harus diambilnya saat itu? Lalu, apakah unggahan ini ada hubungannya dengan Feral? Atau soal kegundahan Fuji yang ia tumpahkan di akun media sosialnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau mengulas kembali kehidupan Fujianti Utami-Putri yang selalu menjadi sorotan. Belum lama ini, sebuah unggahan Fuji di media sosial kembali mengguncang dunia maya. Dalam potret yang diambil di depan sebuah gedung di Seoul, Korea Selatan tersebut, Fuji tampak berdiri dengan ekspresi lucu dan cantik yang membuat warganet memujinya. Namun, bukan fotonya yang menjadi sorotan, melainkan caption yang ditulisnya. Fuji menulis caption dengan kalimat, "Aku tak bisa memilih dan aku pun tak mau dipilih." Kalimat sederhana ini seolah menyiratkan luka batin sekaligus teka-teki tentang isi hatinya. Lantas, apakah unggahan itu berkaitan dengan kisah asmaranya yang selama ini disembunyikan? Ataukah hanya refleksi perasaan yang muncul saat menikmati udara dingin di negeri ginseng tersebut? Yang pasti, unggahan itu diambil ketika Fuji tengah berlibur di Korea Selatan pada awal November 2025 lalu, atau bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-23. Selama di sana, Fuji pun juga sempat berkeliling ke beberapa lokasi populer, mulai dari Pulau Nami, kawasan Myeongdong, hingga mencoba mengenakan hanbok di Istana Gyeongbokgung. Momen itu terlihat dihabiskan Fuji dengan hangat dan penuh tawa bersama sang kakak, Fadly Faisal. Sepulangnya ke tanah air, Fuji langsung diserbu oleh beberapa sahabat baiknya. Kehadirannya tidak lain dan tidak bukan guna memberikan kejutan di hari jadinya yang ke-23. Meski telah lewat, namun hari itu tetap terasa spesial. Pasalnya di momen tersebut sempat terjadi aksi lucu yang mungkin tak bisa dilupakan Fuji sampai ulang tahunnya di tahun depan. Momen lucu itu adalah saat Fuji yang jatuh saat menuruni anak tangga. ambil topi dulu. Timnya. Entah karena terlalu excited atau Fuji yang kurang berhati-hati, ia pun lantas terpeleset. Beruntung ada teman-temannya yang langsung membantu Fuji dan tertawa bersama di momen ini. Diam dulu, diam. Di hari bahagia yang sebenarnya jatuh di hari Senin, 3 November 2025 lalu, Fuji seperti diketahui tengah berlibur ke Korea Selatan bersama sang kakak Fadly Faisal. Setelah balik ke Indonesia, Fuji lantas membuka beberapa kado dan kejutan lain yang sudah dikirimkan untuknya. Seperti inilah sejumlah momen saat Fuji membuka kado dan membacakan surat dari para pengirim hadiah. Mau unboxing kado-kado yang dikirimin ke rumah. Ini dikasih bunga, cantik banget. Cantik. Ini dari Ibu Vita. Bunga asli, Masya Allah cantik banget sih. Ini, gak tahu apa, coba kita buka ya. Apa tante? Lucu banget. Wah, gemes banget. Ada kucingnya lagi. Yes.
Ini dari mana tadi kado? Happy birthday Fuji. Kadonya banyak banget. Bah. Happy birthday Fuji, another year of grace, strength, and endless life. Please bloom brightly, give your present fresh earth in the most beautiful way. May your day be gentle, your path be bright, and your heart always be at peace. We'll keep support you with love that never fades. Di momen lain yang tak kalah menyentuh adalah waktu yang dihabiskan Fuji dengan orang terkasihnya. Setelah menghabiskan waktu liburannya ke Korea, Fuji sepertinya sangat kangen dengan orang terkasihnya yang tidak lain adalah keponakannya, Gala Sky. Tampak di momen itu, Fuji pun mencoba menjahili Gala yang sedang menulis di sebuah meja. Mengejutkan melihat unggahan terbaru Fuji. Sebelumnya, atau di tengah namanya yang selalu dikait-kaitkan dengan Verrell Bramasta, aktris Bella Shofie sempat angkat bicara soal hubungan Fuji dan Verrell. Seperti apa ceritanya? Benarkah menurutnya hubungan mereka tak hanya sebatas bisnis semata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sepertinya memang tak bisa disangka lagi jika kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta yang sebelumnya begitu hangat, belakangan ini justru terlihat semakin berjalan senyap. Menanggapi hal ini, artis Bella Shofie yang sebelumnya cukup mendukung hubungan keduanya pun angkat bicara. Ia secara mengejutkan tiba-tiba mengatakan tidak mau mencampuri urusan keduanya. Lantas, ada apa dengan Bella Shofie yang awalnya mendukung hubungan mereka, kali ini terkesan menghindar? Saya nggak mau mencampuri urusan orang. Pokoknya kita doakan yang baik-baik, mau siapapun jodohnya yang terbaik. Kita jangan menghakimi, jangan menjodoh-jodohkan. Pokoknya kita mau semua orang jodohnya yang baik-baik. Gitu. Jadi kalau datang sama Kak Bella hanya urusannya bisnis. Gak pernah kita. Ya walaupun ada pun, tapi kan itu privacy. Saya nggak akan bisa menyampaikan di depan kamera. Gitu ya. Mereka punya privasi masing-masing. Mereka punya ini. Jelas semua orang punya harapan yang baik. Iya. Pokoknya intinya aku berhubungan baik sama Fuji, anaknya baik, keluarga juga baik, ya kita ibunya baik, semuanya baik, kita mendoakan yang baik, semoga Fuji ataupun Verrell, ya mau jodoh atau enggaknya itu urusan Allah ya, kita doakan yang baik-baik. Tapi yang jelas mereka berdua baik semua. Ya, dengan kami karena mamanya siapa Verrell juga sih. Iya, mamanya Verrell, Bunda Vena juga baik hubungannya, semuanya baik gitu. Pokoknya Bunda Vena selalu bilang, ya udah Mimi doain yang baik-baik aja, iya Bunda gitu. Pada kesempatan sebelumnya Dewi Zuhriati, Ibunda Fuji pun sempat memberikan tanggapan saat ditanya tentang hubungan anaknya dengan Verrell. Ia memilih untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan dan tak mau berkomentar. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah asmara anaknya adalah hal yang sangat pribadi. Ya, Oma nggak tahu masalah itu. Tanya sama mereka aja ya. Tapi masih deket kan sih Oma? Ya, Oma juga kurang tahu. Udah nggak suka main ke rumah Oma? Oma nggak tahu. Hal senada juga diungkapkan Vena Melinda. Sama seperti Dewi Zuhriati, Vena juga memilih bungkam, padahal sebelumnya tampak senang saat ditanya soal Fuji. Lantas, apakah yang terjadi dengan Dewi Zuhriati dan Vena Melinda saat ini? Aku undang Oma Gala, alhamdulillah datang sama Gala, undang teman-teman artis juga yang bisa datang ya alhamdulillah. Kepada semua yang aku kenal lah pasti aku undang. Terkait dengan Kak Verrell dengan Fuji. Udah ya. Oke. Mbak Vena tapi Kak Verrell. Mbak Vena tapi makasih ya.
ahli tarot Denny Darko juga sempat buka suara ketika menelisik hubungan Verrell Bramasta dengan Fujianti Utami Putri. Ia melihat jika hubungan yang sudah terlanjur membuat netizen dihantui rasa baper tersebut sebenarnya bukan sebuah hubungan yang sehat. Kemungkinan hubungan yang terjalin antara dua insan ini hanyalah sebatas kontrak kerjasama. Denny Darko juga meneropong alasan Verrell yang kerap menyempatkan diri untuk datang ke acara keluarga Fuji. Oke. Sekali lagi netizen ini harus menggunakan akal pikiran dan critical thinking mereka sebelum mereka itu menggunakan perasaan secara berlebihan. Betul jika kita semua berharap kalau Fuji dan Verrell ini akan baik jika mereka bersama. Tapi setelah perkembangan yang terjadi, bahkan sejak 3 bulan yang lalu, saya sudah sampaikan kalau ini semua sebenarnya hanyalah kontrak. Saya melihat itu yang sebenarnya terjadi. Hubungan mereka ini pure profesionalisme. Artinya apa? Lah kalau Fuji itu nggak dibayar, ya dia nggak akan datang. Kalaupun ternyata harus datang, ya harus tunggu waktu senggang. Karena memang tidak ada keharusan. Keharusan yang satu kalau memang memiliki perasaan yang sungguhnya. Kedua, kalau memang dibayar, karena memang pekerjaannya Fuji ya seperti itu, datang, dibayar, perform, dibayar. Artinya, apakah Fuji nggak akan mau datang? Karena Fuji sama sekali nggak menganggap. Enggak, kalau ternyata Fuji ini senggang, dia akan datang. Tapi yang terjadi ya, artinya dia sekarang ada pekerjaan. Nah kalau seperti itu, acara ulang tahun bisa ditelepon, diucapkan, dikirimkan kado, atau semacamnya. Kenapa kalian yang jadi ribut? Jika ditarik lebih jauh, sebenarnya memang sampai saat ini belum ada pernyataan jelas dari Fuji maupun Verrell dalam menanggapi kedekatan mereka. Keduanya hanya memberikan jawaban mengambang saat ditanya tentang hal ini. Lantas, bagaimana cerita Fuji terkait kejadian dugaan penipuan dan penggelapan yang dialaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, terkait kedatangan Fuji ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat 31 Oktober 2025 lalu. Fuji datang dengan ditemani oleh kuasa hukumnya. Kehadirannya saat itu adalah untuk memberikan keterangan dan melampirkan bukti terkait dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawannya. Diceritakan Fuji, kejadian itu pun terjadi di pertengahan tahun 2023 sampai tahun 2024, di mana sang karyawan yang bekerja sebagai admin tersebut mulai melakukan aksinya. Ngasih saksi tambahan, keterangan lebih tambah, sama ya jawab-jawabin pertanyaan aja sih, biar lebih jelas. Laporan terkait apa? Laporan terkait penggelapan lagi. Dari internal aku lagi sih. Kejadiannya tahun berapa mungkin? Tahun 2000, ini tahun berapa sih? 2023, 2024. Spesifiknya sebagai manajer atau apa nih posisinya? Enggak, bukan manajer. Kalau manajer aku sekarang sudah ke Ayu, sudah ganti. Tapi aku sama manajer aku yang sebelumnya masih berhubungan baik karena dia mau ngurus anak. Masih berhubungan baik, masih ke rumah, tapi ya gitu. Sekarang udah ganti. Posisinya. Iya, sebagai apa? Sebagai admin. Awal mulanya sebenarnya nggak sengaja sih ya, lagi malam-malam terus lagi diminta video approval untuk video endorsement. Terus pas aku lagi cek, aku minta dong lihat bukti transferannya. Biasanya kan selalu aku lihat kan bukti transferannya mana sebelum diupload. Saat dia ngasih bukti transferannya kok berbeda dengan red card yang aku punya. Di situ aku menanyakan ini nilai dari mana, kok bisa ada nilai segini. Nah, abis itu dia jelasin. Tapi menurut aku penjelasannya itu agak
panik mungkin kali ya, padahal aku niatnya tuh bukan curiga atau apa, aku cuma pengen tahu aja ini rate dari mana. Terus habis itu aku pegang handphonenya kan, handphone kerja aku. Habis itu aku lihat, aku kontak kliennya tanpa dia liatin ya. Aku kontak, habis itu aku minta untuk bukti transferan yang pernah dijalani untuk semua kontak kerja yang pernah dijalani. Pas udah dikirim bukti transferannya, ternyata transferannya itu bukan ke aku. Jadi yang dia kirim, yang dia kasih unjuk ke aku pun itu bukti transfer brand lain juga. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Untuk brand A nanti dia kasih bukti transferan yang brand Z, nanti yang brand A diambil gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja gitu. Fuji juga bercerita, dari kejadian yang telah 2 kali dialaminya, ia sempat dibuat tak menyangka karena aksinya diduga melibatkan lebih dari 1 orang. Maka tak heran, Fuji langsung menarik nafas saat menceritakan kembali dugaan kejadian ini. Kejadian melakukan ini udah berapa lama sudah? Mungkin ngelakuin ini dari lama kali ya, dari 2 tahun lalu. Dia baru kerja 3 bulan kali ya. Tapi awal-awalnya kayak ngambilnya baru sedikit, lama-lama mungkin jadi nekat, jadi tamak kali ya, jadi serakah, makin lama makin banyak, terus jadi ngajak-ngajak orang-orang lain juga, ngajak inilah kanan lah kiri lah, habis itu jelek-jelekin aku lah, jadi rapih gitu mainnya, karena semakin banyak personilnya nih gitu. Berarti lebih dari 1 orang? Lebih dari 1 orang sih, kalau misalnya lihat tim. 1 tim. Keren banget nih dia. Udah berapa kali kayak gitu? Jujur sampai ngomong trauma aja tuh udah sudah tidak gimana gitu ya. Udah lebih ke ya lagi nih gitu. Langsung aku di malam itu langsung aku. Karena kan itu sekitar jam 10:30 malam. Aku baru selesai pijit, turun, ternyata dia belum pulang. Dia kan nggak tinggal di rumah aku, belum pulang. Dia nyamperin minta approval. Terus nggak sengaja ketemu. Habis itu yaudah aku langsung tanya, dia ngaku semuanya. Tapi awal-awalnya aku dari yang baru sedikit, aku lihat sedikit, oh jadi banyak gitu loh nominalnya. Terus kok pas aku cari tahu kok personalnya juga nambah gitu. Fuji sendiri juga sempat bercerita bagaimana kini ia lebih berhati-hati. Ia memperketat proses rekrutmen karyawan yang akan bekerja untuknya. Tetapi, apa yang terjadi kemarin menurutnya sudah di luar nalar. Fuji yang didampingi kuasa hukumnya bertekad menuntaskan kasus ini sampai setuntas-tuntasnya, semi mendapatkan keadilan yang selama ini ia cari. Padahal kemarin udah hati-hati banget loh aku loh. Kan ini jatuhnya kejadian yang kedua ya, aku udah lumayan hati-hati banget. Tapi ya susah kak kalau misalnya saling ngebantu, saling nutup-nutupin. Jadi kayak mata, mulut, kuping kita tuh juga jadi ditutup gitu loh. Mainnya rapih soalnya. Tapi ya udah, serapi apapun pasti akan ketahuan juga kalau mainnya kotor kan, mau haram gitu. Kayaknya udah ada beberapa orang yang udah tahu dia akan ketahuan. Jadi waktu lagi libur lebaran langsung resign tiba-tiba, padahal bilangnya balik. Tiba-tiba ngechat, mungkin udah tahu si admin ini bakal ketahuan, jadi mereka langsung resign, kabur langsung pulang kampung. Itikat baik sih mungkin ya, nggak tahu ya. Chat pun nggak ada ya? Ngechat. Aku udah nggak percaya kan sama orang bohong, penipu. Nanti kalau ngomong apa nanti dalam hati beda lagi. Sebenarnya dulu udah selektif, tapi sekarang lebih diperketat lagi ya. Kita masih menunggu, nanti akan diinformasi lebih lanjut. Yang pasti lagi menunggu saksi-saksi berikut sama bukti. Laporannya sendiri terkait penggelapan atau apa? Iya, penggelapan. Iya. Ini tadi ditanya berapa pertanyaan aja di dalam? Ditanyain banyak pertanyaan lah, lumayan. Bawa barang bukti baru? Belum. Barang bukti ya. Belum, kita lagi cari lagi. Kedepannya Kak Fuji bakalan dipanggil lagi untuk... Sementara belum, masih ngelengkapin dari sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.
Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers.